Selamat malam semuanya, saya Emi Bang Ramadan dengan NIM 8030 180026 ingin memberitahukan kalian bahayanya narkoba dan mengajak kalian untuk berhenti memakai narkoba jikalau kalian memakai narkoba dan mengajak orang-orang terdekat kalian untuk berhenti menggunakan narkoba jika ada sanak saudara kerabat yang menggunakan narkoba. Bila kita akan mulai, mengapa kita harus peduli? Kita harus peduli terhadap pengguna narkoba yang sudah terlanjur menggunakan narkoba yang sengaja atau tidak sengaja, karena 3,8 juta warga Indonesia menggunakan narkoba dan 4,7% pelajar sampai mahasiswa menggunakan narkoba. Ini adalah data 10 besar penanganan perkara bidang PIDUM dengan jumlah SPDP masuk terbanyak per Januari sampai November 2019. Ini data 2019 ya guys. Di sini bisa kita lihat yang warna biru, tindakan pidana narkotika itu 32% dengan kasus yang masuk 4.529. Lebih besar dari yang lain. Ini bisa kita simpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba itu cenderung naik. Mari kita cari tahu dulu apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, yang berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya yang menjadi tak normal. Penggolongan narkoba, kita akan melihat jenis dan efek dari narkoba. Berdasarkan jenis, yang pertama itu narkotika. Narkotika itu adalah zat yang menimbulkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dapat ketergantungan. Contoh dari narkotika yaitu putau, kokain, ganja. Yang kedua, psikotropika. Itu adalah zat atau obat berkhasiat psikoaktif, pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya itu ekstasi, amfetamin. Selanjutnya itu zat aktif lainnya. Zat aktif lainnya adalah bahan zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Antara lain adalah rokok dan miras. Dan sekarang kita akan lanjut ke berdasarkan efek, ya dibagi menjadi 3, yaitu uppers, downers, dan all-rounders. Yang pertama, uppers. Merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak. Yang kedua, memberi efek lebih senang dan bertenaga. 3, meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Contoh dari uppers yaitu sabu, ekstasi, kokain, steroid, nikotin, kafein. Ini adalah contohnya. Yang pertama ada sabu, yang sebelah kiri. Yang sebelah kirinya lagi ekstasi. Yang atas sebelah kiri yaitu kokain. Yaitu yang bawah nikotin, yang atas kafein, yang ada gelas. Selanjutnya adalah efek donors. Yang pertama, menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberi efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contoh dari donors itu adalah heroin, morfin, petidin, valium, alkohol, ganja, opium. Ini adalah contoh-contoh atau bentuk dari alkohol, ganja, dan heroin, dan morfin. Yang terakhir itu all-rounders.
Menyebab alondras yang bisa mengakibatkan pemakai menjadi berhalusinasi. Pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contohnya LCD, ganja atau cannabis, dan magic mushroom. Ini adalah gambaran dari magic mushroom dan LSD. Selanjutnya itu adalah efek waktu pakai. Saat kita memakai uppers, perilaku kita akan agresif, kreatif, sulit tidur, komunikatif, horny, paranoid. Sedangkan setelah pemakaian, kita akan merasa kurang pede, badan lemas, depresi, mengantuk. Selanjutnya adalah downers. Efek waktu saat kita memakai downers adalah cuek, santai, malas, dan mengantuk. Setelah memakai atau efek dari downers itu habis, kita akan merasa sensitif, lemas, depresi. Selanjutnya yaitu adalah all-arounders. Efek saat kita memakainya itu halusinasi, euforia, paranoid. Sedangkan saat kita selesai atau hilang efeknya, kita akan merasa depresi, pusing, paranoid. Biasanya pemakai narkoba itu awalnya coba-coba, setelah itu menyalahgunakan dan kecanduan. Mereka akan ketergantungan fisik, ketergantungan psikologis, dan toleransi adiksi meningkat. Gejala putus zat bila tak memakai. Dan terakhir adalah perilaku kompulsif yang bermasalah. Selanjutnya kita akan membahas dampak narkoba. Dari fisik, dampak narkoba terhadap fisik kita itulah sakit kepala, mual, susah tidur, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, tertular penyakit hepatitis dan HIV/AIDS, dan bisa jadi overdosis atau kematian. Dampak narkoba terhadap sosial menjadi asosiasi dan acuh tak acuh. Hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dikucilkan masyarakat, pendidikan terganggu, masa depan suram. Dan terakhir, dapat narkoba pada psikis, lamban kerja, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, penghayal, penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri, hingga bunuh diri. Saat seorang pengguna narkoba itu menggunakan narkoba, awalnya mereka akan senang-senang. Selanjutnya, mereka akan tetap senang-senang, tetapi masalah akan mulai muncul. Saat terakhir, hanya akan ada masalah saja. Masalah meningkat dengan waktu. Seiringnya waktu berjalan, masalah si pengguna narkoba ini akan meningkat. Apakah yang harus dilakukan agar tidak terjadi narkoba? Ini adalah beberapa pencegahan yang saya sarankan. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa. Kedua, memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada. Kita harus memilih teman saat bermain. Pendewasaan kepribadian ini adalah kependewasaan kepribadian secara diri sendiri. Selanjutnya, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah. Agar kita tidak terjerat pada narkoba saat kita tidak bisa menghadapi suatu masalah. Dan yang selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Dan hindari kebiasaan merokok. Selanjutnya, apakah yang harus dilakukan jika teman memiliki tanda-tanda sebagai pecandu? Yang pertama, kita harus tetap berteman tapi tidak ikut-ikutan memakan narkotika. Tunjukkan rasa kepedulian kita terhadap teman kita dengan gali keadaan emosi dan kehidupan sosialnya agar keluar dari jeratan narkotika.
Jelaskan dampak buruk pemakaian narkotika, diskusikan cara mempertahankan diri dan menghindari penggunaan kembali. Dan bila masih tidak bisa, kita bisa menghubungi tim ahli. Selanjutnya itu saya akan memberitahu adalah rokok. Itu adalah salah satu gerbang narkoba. Nah, kandungan di dalam rokok itu merupakan bahan-bahan yang sangat ekstrim menurut saya. Karena itu bisa kalian lihat sendiri di layar, bersih lantai, racun serangga, pelarut industri, racun untuk hukuman mati, anilin, terus acu mobil, bahan bakar korek api, penghapus cat, gas buang, racun semut putih, gas dari knalpot. Ayo kita saatnya merdeka dari narkoba dengan mengajak saudara-saudara kita pengguna narkoba untuk stop dari narkoba. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata saya.